Jumpa lagi pemirsa dengan Jago TV. Sudah beberapa pekan saya tidak bisa hadir di dalam podcast. Kali ini saya hadir kembali dan saya mendatangkan narasumber yang luar biasa berkaitan dengan masa depan geologi pertambangan di SMK Negeri Jatirogo. Beliaunya nanti akan memperkenalkan diri. Beliau ini adalah memiliki industri di bidang pertambangan dan di sana anak-anak kita sedang melakukan praktik kerja lapangan. Nah, nanti anak-anak yang praktik di sana diwakili oleh Mas ini nanti juga akan memperkenalkan diri. Di samping itu juga ada Pak Lakon yang mengajar di geologi pertambangan, nanti juga akan membantu memberikan penjelasan apa saja yang dilakukan anak di sana dan saat ini apa yang sedang digeluti oleh perusahaan yang sedang tumbuh berkembang berkat program dari pemerintah Pak Prabowo yang sekarang lagi mengangkat isu tanah jarang gitu ya. Nah, beliau dari perusahaan Fajar Putih, perusahaan yang bergelut di dalam pertambangan utamanya yang saat ini sedang gencar adalah di tanah jarang. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Perkenalkan, saya Pak Basuki. Sedang siapa? Saya Misbah. Pak Misbah. Nah, alhamdulillah ini Pak Misbah ini yang memiliki perusahaan Fajar Putih dan beliau nanti yang akan bercerita. Kemudian Mas, selamat datang Mas. Siapa? Nafis. Ya, Mas Nafis, ini kelas berapa sekarang? 13. Oh, kelas 13. Nah, yang di luar SMK Jatirogo mungkin tanya-tanya kok ada anak kelas 12, 13. Biasanya kelas 12 kan lulus ya. Ini karena cintanya dengan Pak Lakon dia tambah lagi 1 tahun. Jadi anak di pertambangan itu sekolahnya 4 tahun di SMK. Ya. Nah, ini yang kelas terakhir 13 dan saat ini sedang mengikuti pembelajaran praktik industri di perusahaannya Pak Misbah, yaitu di Fajar Putih. Nah, berikutnya Pak Lakon, selamat datang buat siap Pagi. Sehat, alhamdulillah. Nah, sekarang saya mulai dari Pak Misbah, mungkin mau menceritakan tentang Fajar Putih itu bergerak di bidang apa begitu? Monggo. Terima kasih Pak Basuki. Alhamdulillah. Fajar Putih adalah perusahaan yang berkembang. Utamanya bergerak pada industri silika yang saat ini juga Fajar Putih tergabung di 2 asosiasi kementerian, yang pertama di pertambangan dan hilirisasi nasional, yang kedua juga tergabung pada industri masa depan di asosiasi penyediaan penopang chip. Oh, iya. Kalau chip itu biasanya dipakai di elektronik begitu ya? Semua misalkan kendaraan listrik itu kan bahan utamanya, komponen utamanya juga chip, kemudian laptop chip, HP chip. Itu memang material yang dipakai dari tambang itu Silika, Pak. Dari silika sebagai isolatornya. Oh, nah ya, silika itu adalah dulu diambil dari tambang gitu ya? Tambang, iya. Oh, begitu. Iya. Jadi saat ini Fajar Putih sedang menggarap gitu ya? Iya. Apa saja Pak selain itu yang disediakan, yang sedang ditambang Fajar Putih? Saat ini ada clay sama silika. Oh, clay sama silika itu ya. Nah, terus ini Pak, lokasi tambangnya ada di mana ini? Kalau juga ya? Kecamatan Banjar ini Pak. Oh, di Banjar sini aja ya? Kecamatan Banjar. Kita ada di 4 desa ya. Desa Bulujowo, Desa Sukoduno, Desa Latsari, dan Desa Tenggepuro. Oh, di sekitar sekolah ini ya? Iya, sekitar sekolah. Sehingga kita titipkan anak-anak yang kelas 13 itu di Pak Misbah karena ya dekat dengan lokasi tambangnya, sehingga anak-anak bisa belajar banyak di sana. Nah, nanti saya gali lagi tentang tanah jarangnya. Nanti Pak Lakon bisa ditampilkan ini. Oh ini ya, ini perkumpulannya perkumpulan pertambangan dan industri silika Indonesia. Nah, salah satu yang ada di situ Pak Misbah gitu ya? Fajar Putih. Iya, Fajar Putih. Pak Misbah sebelah Panikan itu. Iya, itu kan kok belum ya.
Ini Pacar Putih ya, duta pertama itu ya. Oh, pertama. Ini saya Indonesia. Ini saya Indonesia ya. Nah, termasuk dari Tuban ada. Oh gitu. Ya. Jadi ini sudah masuk asosiasi pertambangan Indonesia ini Pak Misbah melalui Pacar Putihnya. Nah, terus ini siapa tadi namanya? Nafis. Nah, Nafis sudah berapa lama di Pacar Putih? Saya sudah itu Pak, berjalan 5 bulan ini Pak. Oh, sudah 5 bulan. Udah lama ya. Ngapain aja di sana? Kalau saya ngapain ya itu Pak, banyak sekali di sana. Ya Pak. Kita belajar di laboratorium. Oh, di Pacar Putih. Gila. Kita belajar untuk ada lumpur, ada terus ini ukuran butiran pada biasa silika itu juga. Gitu ya. Berarti banyak ilmu lah yang didapat di sana ya. Juga itu ketambangnya. Juga itu. Ada di sana itu ini Pak, di Japal setiap minggu itu kan di sana ada berapa anak ya? Ya. Ada kurang lebih 6-8 anak ya. Terus setiap minggu itu dirolling. Ya. Dirolling tempatnya. Jadi ada laboratorium, ada proses pencucian, ada yang tambah. Begitu. Nah, lengkap lah ilmunya. Gila, bisa menggunakan alat-alatnya, bisa meneliti kandungannya kan gitu ya. Kemudian di pencucian bisa memurnikan tambangnya, kemudian ditambang ikut ini nyetir pintunya enggak? Kelihatannya seperti supir bigu. Saya patut kan ditambang bisa ya. Jadi sudah lengkap lah. Ini nanti lulus bisa langsung kerja di tambang ya. Jadi ke Pak jadi ke Kalimantan banyak tambang di Indonesia kan. Masa depannya anak pertambangan itu luar biasa. Apalagi saat ini sedang digiatkan bahwa hasil tambang itu harus bisa memakmurkan rakyat kan gitu ya. Lebih baik itu. Ya. Terus Pak Lakam bagaimana anak-anak ini yang berada di Pacar Putih menurut penilaian dari komplinya Pak Lakam dulu di pertambangan? Alhamdulillah Pak Bas. Ini anak-anak yang di lapangan Pak Bas. Ya. Kemarin ini anak-anak bersama guru geologi pertambangan melakukan estimasi sumber daya desa. Jadi Pacar Putih ini mengekspansi produksinya karena permintaannya suplai demandnya yang luar biasa, artinya suplainya nggak nangkasi. Mendesak bagi Pacar Putih untuk memperbesar kapasitas produksinya. Makanya ini adalah lahan baru yang sudah dibeli sama Pacar Putih dan ini ingin melakukan tentang sumber daya dan cadangan dari pasir silika itu sendiri. Nah, ini alatnya namanya geolistrik. Geolistrik ya. Berarti ini Pacar Putih kerjasama dengan geologi pertambangan yang ada dari gitu ya. Oh ya. Alhamdulillah. Berarti tidak hanya siswanya ini Bapak juga ikut di lapangan bagian tambang sedang mensurvei lokasi gitu ya. Terus hasilnya bagaimana? Hasilnya sementara masih berproses Bapak, karena masih menunggu proses dari softwarenya itu belum ditentukan tentang kualitas dan kuantitas dari cadangan itu. Oh ya. Terus yang digunakan alatnya ini Nafis bisa gunakan Nafis. Alat apa ini sini? Geolistrik. Kan dua apa ini? Ini ya Pak. Nah, untuk langsung ini barangnya. ini banting. Kamu kaki loh kelihatan kamera. Posisinya itu penggunaannya gini. Oh itu ditancapkan gitu. Ditancapkan. Terus berfungsi untuk menggambarkan kondisi yang ada di bawah tanah. Jadi gini Pak, kalau orang awam mengiranya bawah tanah ini isinya juga hanya tanah semua. Nanti kalau alat ini dipakai ya bisa dilihat di dalam itu kandungannya apa saja. Termasuk kemarin itu Pak, bukan apa? Ya dibuat lihat beberapa dalam beberapa dalam kita untuk menggali dan memperoleh
bagian pasir silika itu Pak. Iya, iya, Jadi nanti juga ke apa? Bisa di zoom itu Pak, Pak Akontur yang close itu lebih. Nah, kanan itu. Oke kan, biar kelihatan ini. Nah, bisa ini. Kamu nggak bisa ini? Itu adik kelas ya. Kemarin sama adik kelas juga. Terus, lagi biar kelihatan wajahnya. Geser pakai ini ya. Ini sedang di lapangan ya. Iya. Kamu juga seperti itu. Jadi pakai diulis itu, kemudian nanti hasilnya masuk ke HP. Ya, Kalau ini sedang di khusus HP-nya Pak. oh, saya pikir ada matahari ya. Itu Iya. oh ya. Jadi anak itu juga melakukan ini survei lapangan menggunakan bilik ini. Coba untuk dilanjutkan fotonya. Apalagi ya dilakukan anak-anak misalkan. Ini misalkan prosedur. Ya, ini metodenya gimana Mas Nafis kemarin? Berapa meter? Fotonya misalkan. Nah, tuh. Oke. Ini sedang apa di sini? Ini sedang apa mengukur ini Pak. Kan siap apa mau datakan ini ya dulu per ya Per 10 meter dilihat, 10 meter dilihat. akan Biar tahu kalau di sini kandungannya apa, di sana apa begitu ya. Ya. Oh, jadi alat ini sangat powerful ya untuk melihat kondisi bawah tanah gitu ya. Sesuai gitu ya. sesuai dengan harganya Pak. Sesuai mahal ya. Ini kalau nantinya itu di kuburan ada ya kayak itu. Iya, Pak. Sembarangan ini keliru nanti cari di kuburan. Yang lihat lari semua ini. Jadi alat ini sudah disiapkan di SMK Negeri Jatirogo namanya Gulistrik ini. Jadi tujuannya adalah agar anak-anak di geologi pertambangan mampu survei lapangan dan mendeteksi kandungan yang ada di bawah permukaan tanah. Nah, ini hubungannya sama Pak Misbah. Jadi nanti Pak Lakon akan kerjasama dan ini sudah kerjasama di mana nanti anak-anak bisa praktek menggunakan alat itu di areanya Pak Misbah. Pak Misbah juga bisa memanfaatkan tenaga dari anak-anak, kompetensi dari guru-gurunya serta alatnya untuk bersama-sama meningkatkan kualitas anak didik kita. Iya, Itu bagus juga ya. betul, Pak. Ya. Terus kembali ke tanah jarangan jenengan itu setelah jenengan tahu oh di situ ada proses berikutnya diapakan gitu. Misalkan tadi Nafis lihat di lokasi yang masih ada jagungnya tadi. Oh ternyata di situ ada. Itu terus diapakan gitu. Ya itu ditambang, Ditambang. diberikan. Setelah diberikan baru dijual. Oh. Sesuai program saat ini kan negara Indonesia lagi kenceng banget urusan mineral. Jadi salah satunya adalah pendirian sebuah dalam negeri. Kalau bisa itu keluar sudah diolah sehingga membuka lapangan kerja luasnya, bisa menambah nilai juga. Kalau jenengan kirimnya kemana? Kalau sudah ditambang itu? Kita ke perusahaan industri kaca sebenarnya, KPMA, kita ke ASEAN. Oh, Pak Asaima. Jadi tambangin jenengan yang sudah digali tadi itu macam-macam penggunaan ya. Macam-macam. Jadi ada yang bisa digunakan untuk kaca, nanti yang paling jarang untuk dipakai cing gitu tadi ya. Iya. Oh, Batavia juga Baca. Oh, Batavia juga banyak. Keramik Keramik juga banyak. Luar biasa ya. Dan itu semua membutuhkan anak-anak yang punya kompetensi di geologi pertanian gitu. Betul. Penelitiannya jenengan anak-anak yang praktek di sana itu gimana? Kayak Nafis itu. Kok saya praktek malah gondrong ini. Kayak supir itu. Apa gimana? Saya pun di generasi sekarang itu tidak bisa seperti kita yang dulu ya. Artinya anak-anak generasi karena dengan fasilitas media sosial, peralatan ini yang semakin canggih. Memang saya sangat kesal dengan anak-anak SMK yang semangat.
Oh, Ismail. Ada beberapa kali, tapi dominasinya juga banyak yang semangat daripada mereka yang Iya. di antara kalau Nafis itu dia naik ego pengen karena memang kreativitas dia Pak, pengen berkembang. Nah, Pacar Putih juga memfasilitasi itu Pak. Kita membuka kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda. Nah, dia tertarik di bagian mana? Silakan ya. Silakan. Mau bagian survei diajari, mau jadi operator videonya boleh, mau di live diajari juga komplit ini. Komplit. Besok bisa-bisa dia ditambah begini. Mudah-mudahan aja Pak. Iyalah, saya berdoa nanti punya tambah sendiri. Ya, terus kalau saya pensiun saya jadikan supir bibu. Saya sudah bisa bibu kan bisa belok kiri belok kanan, iya. Tapi saya tak tuh kan. Ya, berarti kerjasama kita dengan Pacar Putih sangat saling menguntungkan. Ya, jadi simbiosis mutualisme. Kita punya tempat praktek anak-anak yang langsung di outdoor ya, di luar kelas, di luar sekolah, betul-betul ditambang di sana. Jadi tidak hanya melihat gambar, oh ini gambarnya tambang, lapisannya ini enggak. Tapi Nafis betul-betul di sana tahu caranya melihat lapisan-lapisan gitu ya Nafis ya. Kemudian setelah lihat tahu cara prosesnya. Jadi Pak Misbah itu selain nanti diproses untuk pencuciannya ya. Iya. Proses pencuciannya itu bagaimana Pak Misbah? Ya kita karena ke industri kaca kita memisahkan ada alumina, ada organik, ada heavy mineral. Oh gitu ya? Iya. Jadi material-material itu dipisahkan sendiri-sendiri. Dipisahkan Nah, sendiri. misalkan ini untuk kaca, yang ini untuk cat, yang ini untuk yang material lain gitu. Iya betul. Makanya anak-anak di SMK ini di kita kan ada yang ditambang itu sebagainya. Yang di pabrik ya itu kan banyak divisi Pak. Ya. Ada yang di lab, ada yang di pengolahan, ada yang di safety, ada yang di mekanikal elektrikal dan anak bebas saja. Bebas ya? Iya. Alhamdulillah. Kalau dia kreatif, insya Allah dia akan dapat banyak di Pacar Putih. Nah, itu kuncinya. Kuncinya itu harus kreatif itu. Jadi kalau pengen sukses seperti Pak Misbah itu ya terus belajar di sekolah, pulang, terus ngafe, ngopi gitu ya. Ternyata masih harus banyak yang harus dilakukan. Kreativitas harus selalu diuji. Kreativitas harus selalu ditumbuhkan, harus ada inovasi. Apalagi kalau sedang praktek di lapangan, ojo upaya lingkungan, oh ini yang sudah dicuci gitu. Ya, Oh, ini mahal Pak. iya. Oh ini yang sebelah timur ya Pak? Iya. Sebelah sini. Nah itu untuk hotel premium Pak. Semua sama seperti dia. Oh itu ya yang pakai ya. Alhamdulillah. Ya, berarti kita memang betul-betul sudah memberikan yang terbaik pada anak-anak, khususnya di geologi pertambangan. Jadi ya memang kompetensi yang harus dimiliki oleh anak geologi pertambangan salah satunya adalah ini. Dia harus tahu posisi bagaimana melihat kandungan-kandungan di dalam tanah ya. Kedua, bagaimana memprosesnya kalau itu memang ditemukan kan masih campur macam-macam loh. Iya kan, tanahnya ada, masih ada airnya, masih ada lumpurnya, batuannya, kemudian dipisahkan dari komponen-komponen material yang tadi ya. Nah, lengkap sekali ini Nafis. Nah, kemudian ini Pak Nakon, kira-kira kerjasama apa lagi yang mau dibangun dengan Pacar Putih selain tadi survei menggunakan alat dengan geolistrik ini? Terima kasih Pak Bas. Sebelumnya merupakan suatu kehormatan Pak Bas bisa kedatangan tamu nomor 1 di Pacar Putih. Beliau ini sangat super sibuk sekali Pak Bas. Wes, pokoknya angin itu pokoknya. Dan Serokan. Pak Bas, saya juga agak sedikit bergetar ya Pak Bas, karena apa? Karena podcast kali ini Pak Bas sebenarnya adalah jawaban dari doa podcast yang sebelumnya Pak Bas. Ketika pada waktu itu Pak Bas masih ingat pembuatan yang ketika saya mendesak Pak Dirindra untuk segera. Oh yang podcast ya, Pak podcast kemarin. Ya, Pak Bas. Itu jawabannya sekarang Pak Bas. Dimulai dari pihak Pacar Putih. Iya. Saya kan bicara kalau mendesak Pak Dirindra untuk segera mengeksplorasi seluruh
sumber daya dan seadanya ya potensi silika yang ada di Kabupaten Tuban. Alhamdulillah ini doa yang sudah dijawab. Nah, alhamdulillah. Pihak oleh masa mungkin sementara seperti bisa mereka di mana-mana. Ini perlu dicontoh anak-anak. Ini doanya orang suci mesti dikabulkan. Suci dalam debu karena dia sering tayamum. Tapi begitulah bahwa pemerintah itu juga memikirkan bagaimana agar tambang itu betul-betul bisa menjadi manfaat bagi masyarakat luas gitu ya. Tidak hanya yang punya tambang, ternyata juga masyarakat sekitarnya, juga sekolah yang mempunyai kompetensi keahlian di situ. Semuanya dapat manfaat. Nah, nanti kalau anak-anak sudah lulus juga akan bisa bekerja di situ. Minimal dia sudah memiliki kompetensi, keterampilan, dia bisa mengembangkan diri di pertambangan. Nanti besok rencanamu kemana sih setelah lulus? Kan berapa bulan lagi lulus kamu? Berapa bulan ya Pak? Nah, ini masih. Ya, kalau mau lama ya nggak apa-apa lah. Ya, siapa tahu kamu jatuh cinta sama Pak Lakon. Nggak mau lulus saya tambah lagi. Mau kemana kamu? Kalau keinginan sih ya itu Pak, semoga diajarkan ya Pak. Yang bicaranya nanti pengennya sih kuliah ya Pak. Kuliah di pertambangan. Iya. Boleh lah. Kalau banyak soalnya kan terus ngandung dos. Cuma bisa Soalnya gitu kan Pak. Terus ya. Karena tahu bahwa ilmu pertambangan itu sangat luas. Kalau kepingin lebih sukses lagi, tentu ilmu yang di SMK ini masih harus diperluas itu kan nanti. Ya, saya doakan nanti keterima lah. Asalkan pilihnya bener ya. Pengen masuk pertambangan ya jangan pilih hukum, nanti pilih hukum itu ya ilmu. Nanti pilih fakultas di geologi pertambangan. Habis setelah dapat ilmunya nanti gabung dengan Pak Misbah. Ya. Rumahmu mana Pak? Sugian. Sugian nggak ada tambangnya? Nggak ada. Ya nggak apa-apa kan. Sugian sama anak belajar kan kita bisa ya. Pak Misbah, Indonesia ini termasuk kaya dengan bahan tambang, utamanya kalau spesifik Kabupaten Tuban itu potensi tambangnya apa saja yang di Tuban itu? Banyak Pak. Yang pertama yang sedang kita teliti ada silika, ada kaolin, ada lagi kalsium karbonat, ada lagi magnesium, minyak juga sebarannya cukup banyak sekali. Artinya Tuban sangat potensial. Di sini memang SMK Jatirogo yang harapannya menjadi format anak-anak muda, anak-anak didiknya bisa minimal membuat semacam koneksi kepada perusahaan-perusahaan yang berdiri di Tuban agar mereka bisa ya mendapatkan kesempatan dan sebuah pengalaman yang sangat luas. Karena rata-rata yang di Tuban ini itu pengolahannya berada di Tuban. Penambangannya pun berada di Tuban. Penambangannya di Tuban, diolah di Tuban. Diolah di Tuban. Dan saya selaku anggota Hilirisasi Nasional serta anggota roadmap untuk hilirisasi Tuban satu-satunya daerah di Indonesia yang dibuat menjadi kota industri hanya Tuban. Harapannya ini bisa mendengar semua anak muda, anak muda terutama SMK bahwa kedepannya Tuban pasti istimewa. Tidak ada Tuban juga istimewa, tapi yang mau kerja. Nah, kalau tidak mau kerja ya tidak istimewa. Walaupun jurusan pertambangan, takut panas, tidak mau ke lapangan, tidak mau kotor, maunya ya di luar saja. Ya memang kan butuh tenaga, tapi kan tidak banyak. Kan situ. Sekarang ini yang kenal. Kan di Tuban itu banyak perusahaan besar PMA juga, semen ada dua, industri minyak ada. Sekarang juga berdiri beberapa perusahaan di Tuban Patriot yang akan masuk ke Tuban. Artinya mudah-mudahan SMK juga mungkin lewat Pak Lakon saya juga siap dibantu nanti untuk ditingkatkan ke beberapa perusahaan yang bisa menampung untuk anak didik SMK bisa kita lihat aja untuk belajar di situ. Artinya rata-rata di perusahaan pertambangan, dan lain nanti kita buatkan koneksi apa? Lah, saya tanya ini. Makanya sama Pak
juga jangan putus hubungan ya. Mau mereka Bisa semacam mereka. yang di sini kan nomornya cewek. Ya, itu penting ini yang ngomongnya jangan sampai ya. Karena yang terpenting adalah kesempatan. Ya. Kalau punya kesempatan, kita bisa apapun. Ya. Kalau nggak punya ya. Iya, karena Dan kesempatan. di sini banyak perusahaan tapi sekolahnya itu tidak mampu membuat hubungan yang saling menguntungkan seperti Pak Misbah ya. Perusahaannya masa tahu kalau di sini ada industri pertambangan. Iya. Perusahaan-perusahaan tambang masa tahu kalau kita punya alat ternyata geolistrik itu kita juga punya, Iya. juga sudah dioperasikan, punya teodorit misalkan, dan alat-alat yang tambang yang lain, ya, tentu hubungan dengan industri itu perlu. Dan kalau belum ada hubungan tentu harus ada jembatannya. Kita manfaatkan Pak Misbah yang punya jaringan persatuan tambang itu bisa membawa kita ke perusahaan-perusahaan itu untuk menjalin kerjasama kan gitu Pak Hasan. Siap Pak Hasan? Siap. Kira-kira mau kerjasama dengan perusahaan mana lagi selain Fajar Putih ini? Beliau ini kan Fajar Putih kan hanya satu dari beberapa perusahaan. Beliau ini membawa banyak perusahaan. Oh iya Pak. Jadi setidaknya Fajar Putih aja Pak. Ini ada 5. Nah, jadi 5-5-nya kita bisa masuk. Siap. Ya, ini Pak Misbah bekerja di tambang itu kan ya tidak seperti bayangan kita Toswena, bis ditambah, di transportasi, demikian. Tentu kan banyak tantangannya yang harus dihadapi. Kira-kira apa saja Pak? Ya, tambang adalah klasifikasi sebuah kegiatan yang high risk Pak. Ada. Nah, high risk ya, penting saya garis bawah ini. Biasa perubahan regulasi, hubungan dengan sosial masyarakat, dengan SDM yang tidak kompeten pada bidang keilmuannya. Selain itu juga dengan PMA atau perusahaan-perusahaan penerima kan kadang-kadang sistemnya tidak sesuai yang kita bayangkan. Artinya tantangannya sangat kompleks banget main pertambangan, tapi karena tambang ini di Tuban ini salah satu rencana nasional untuk pengayaan silika di Jawa khususnya. Tantangan itu juga kita rasakan enjoy aja Pak. Harus kita nikmati aja. Karena dalam kita menjalani kegiatan itu, tantangan ataupun respon dari apapun, itu sebenarnya proses pembelajaran kita. Ya kan? Salah satunya, kalaulah kita membuat sebuah kegiatan, masyarakat mendekat, ada banyak tuntutan dan lain-lain. Juga saat ini juga kita tahukan bahwa, loh kalau kita punya potensi adanya SMK yang bisa kita manfaatkan untuk menopang kekurangan-kekurangan kita, ya Pak Lakon harus kita kejar Pak. Artinya kalau ya normalnya sih Pak bahwa keberadaan sebuah lembaga kegiatan usaha kita harus bermanfaat sekitar, dan apapun tuntutan dari sekitar, tantangan dari sekitar itu hal yang biasa. Ini pelajaran luar biasa bagi anak-anak yang ingin sukses. Orang sukses itu tidak terus bertunduk begitu, ada prosesnya, ada risikonya, high risk katanya. Risikonya besar di pertambangan, banyak risikonya. Waktunya gali ternyata longsor ya Sumatera ganjil gitu gimana? Nah, apa kan? Tekor, kan gitu ya. Apalagi nanti setelah digali ternyata kesesuaian antara yang menerima bahan galiannya dengan yang diproses ternyata ada kekurangan sinkronan kan? Itu juga risiko perusahaan. Tetapi yang harus kita belajar banyak dari Pak Misbah, beliau tidak pernah mengeluh. Nah, ini penting kan? Iya, tantangan dihadapi, tidak bisa ngeluh. Emangnya kalau mengeluh terus tantangan pinggir sendiri, kan ya enggak.
harus dihadapi, diselesaikan, baru bisa sukses. Tepuk tangan ini untuk apa kita datangkan pengusaha-pengusaha itu selalu ada sisi positif yang bisa kita pelajari. Anak-anak ini kan bisa kuliah kalau habis mau kuliah, tetapi bagi yang ingin kerja kan juga langsung bisa kerja. Yang sudah punya modal material, modal kompetensi, kalau kepingin belajar berusaha juga bisa. Nah itu makanya SMK disebut dengan BMW, bekerja melanjutkan wirausaha. Loh, tiga-tiganya dibuka, tinggal orangnya mau rendahkan terus mengeluh, kamu akan berdiri di situ, tidak akan kemana-mana. Jangan pernah mengeluh seperti Pak Misbah. Saya mau nyontohnya lagi sih, ya, saya tidak akan ngeluh lagi lah, walaupun jauh itu tetap lagon. Pak rumah saya, ya dari sini itu berangkat 55 kilo, pulang 55 kilo, satu hari berapa kilo? 110. Anaknya ya. Nah itu kalau dihitung 4 tahun berapa 1000 kilo? Kalau saya pergi umroh sudah berapa kali? Nah ini kan makanya saya kesini, saya ada umroh aja. Ini ya semangat ya, orang tua aja semangat, masa kamu nggak semangat? Semangat ya. Mungkin Pak Lakan ada tambahan? Ya, Pak. Ini apa Pak Lakan? Ini saya menambahkan bahwa ini semakin menambah lebar sendinya Pak Misbahul, Pak. Ketika pasir kuarsa itu ditetapkan sebagai mineral kritis, Pak. Oh, Nah, ini adalah pembobotan dengan NBI, nilai bobot evaluasi. Pasir silika nomor 17, Pak. oh iya, 0,81. Akhirnya dia dianggap kritis, mineral kritis. Semakin besar nilainya itu semakin kritis. Semakin kurang dari 0,85, Pak. Kalau lebih dari 0,85 tidak kritis. Oh gitu. Ya. Berarti ini yang paling kritis sih. Tadi itu ada yang 36 itu berarti molybdenum gitu. Ya. Itu kritis dia. Terus Ya. sama PDM gitu ya. Ya. Nah itu kritis ya. Ya. Mineral kritis adalah ini Pak, penjelasan dari ESDM bahwa sangat penting, dia lebih fokus ke rentan terhadap gangguan pasokan. Intinya itu, rentan terhadap gangguan pasokan karena memang tidak banyak. Iya. Makanya Suplainya tidak banyak, tapi demand luar biasa banyak gitu. Ya. Makanya itu disebut kritis. Iya, disebut kritis. Orang besok ini ngarep kritis, orang ini ngarep mati ini. Masih kritis. Maksudnya bukan itu ya, bukan kritis. Maksudnya tandanya itu nggak ada gitu, jarang-jarang gitu ya. Makanya tanah jarang, karena jarang ada. Ya, karena jarangnya itu, karena kritisnya itu harganya mahal gitu ya. Makanya yang punya juga mahal. Makanya tadi menambahkan sedikit sama Pak Misbahul tadi bahwa tambang itu selain high risk juga high return, Pak. Itu harus dilengkapi. High return dan high capital ya. Otomatis. Nah, siapa mau kerja banyak risiko, hasilnya sedikit. Jangan mampu lah. Wani tadi supir bego aja. Gak usah sih duit tambah. Risikonya paling mogok ya. Nah, ini apa ya? Berarti pemerintah mengkategorikan dua komponen, ya, mineral strategis dan mineral kritis. Ya. Dan mineral kritis itu contohnya catatannya dari silika tadi. Bisa nggak dia bisa menjadi strategis juga kritis? Bisa. Yaitu ketersediaan seperti kayak nikel, timah itu ya langka juga. Jadi tidak banyak sekali. Mantap ya. Terus saya mau silakan. Saya mau pamer juga, Pak. Jadi Apa itu? SMK Negeri Jatiroto selain geolistrik, Pak, kita juga melakukan drone mapping, Pak. Ya, ini adalah drone mapping yang diberikan Pak Bos kemarin, Pak. Ya. Alhamdulillah bermanfaat ini, Pak. Ini Gani ini? Iya, ini Pak Gani melakukan drone mapping. Jadi ini hasilnya ini 3 hari loh, Pak. Sampai mendapatkan peta seperti ini 3 hari, Pak. Oh ini petanya yang ini? Iya. Ini adalah wilayah iup-nya dari PT Pajar Putih, Pak. Oh. Izin usaha tambangannya Pajar Putih. Yang baru ya. Alhamdulillah, berarti alatnya bermanfaat. Tapi yang mengoperasikan kok gurunya, muridnya diajak bukan? Diajak, Pak. Oh ya, Pokoknya bisa. bisa ya. Sambil belajar. Jadi drone itu tidak hanya untuk nyuting wong nari dong. Karena saya memberikan geologi pertambangan itu tujuannya untuk survei lapangan itu, memetakan lapangan. Cek, lihat tadi gambarnya hasil drone tadi.
Yang petanya tadi, ini di sana. Ini berarti digabung-gabung gitu hasilnya ya? Iya Pak. Ini 3 hari Pak. 3 hari ya? Buat ini 3 hari. Berarti kalau nanti mau ke Solo mana sih yang kecil itu bisa dari peta itu terus mana Gresik yang kita itu lah tapi ya Iya. nanti kalau balik ke sana dipetakan Pak Lakon tinggal gitu karena di sana itu pulau wanita Ya. Ya, Oh, di sana pulau wanita ya. iya Perawan. bukan wanita maksudnya banyak prianya itu yang kerja di luar negeri. Masa nggak tahu jadi kamu ya? Saya baru tahu ini Pak. Nanti Iya. Terus luar biasa pokoknya jadi sinergi antara geologi pertambangan SMK Jatiroto dengan Fajar Putih betul-betul bisa meningkatkan kualitas anak didiknya. Ya. Alat-alat yang sudah diadakan mahal ini saya ceritain. Terima kasih. Ya mahal ya akan bermanfaat betul untuk anak-anak karena sekolah itu adalah tempatnya anak belajar ya maka fasilitas belajarnya harus mengikuti perkembangan zaman karena sudah waktunya mapping menggunakan listrik mas pakai bor ini ya makanya kemarin saya lengkapi itu alatnya termasuk yang belum tadi betul-betul bermanfaat ternyata. Terus ini apa ini? Ya, saya menambahkan Pak Bas. Apa ini? Saya juga sempat terhenyak Mas. Jadi Apa itu? bagi saya ketika saya kunjungan ke sana ke Fajar Putih, bagi saya Fajar Putih adalah bagian mining company lebih dari perusahaan taman. Oh. Jadi Fajar Putih juga melakukan riset seperti NS3. Jadi ini adalah produknya Fajar Putih mengubah pasir silika menjadi nano silika. Oh gitu. Ini rencananya Pak, ini mau di jurnal internasional kan Pak? Iya. Karena tidak mudah riset buat seperti ini Pak. Ini adalah untuk solar cell. Oh, Iya. bahannya selesai. Ya, bahan solar cell. Nano Indonesia chip sama chip. Sama chip, ya? Chip konduktor. Yang di Taiwan yang lagi ramai Mbak TSMC, Taiwan Semiconductor yang lagi rebutan sama Cina dan Ya, Amerika. sekarang Cina lagi bagi juga Iya. chipnya. Fajar Putih bisa menerobos ke situ Pak. Bahannya dari Iya, saya satu silika. dari Fajar Putih. Oh, bisa bisa Pak. Ini kalau seandainya Pak Paul mau S3 Pak, ini sudah dokter honoris causa misalnya. Dengan riset ini sudah standar internasional gitu. Misalnya orang sampai yang takut sampai yang dewi lagi. Semua anaknya bisa ngomong, bisa ada lengkap kan bisa sinergi dengan itu lah. Mungkin saya menambahkan gitu ya. Gimana ya? Yang Yang ketiga adalah industri masa depan. industri masa depan. Ya. Sebagai penopang transisi energi, termasuk juga perubahan pada kedokteran. Oh nanti ya hubungannya sama alat-alat kedokteran. Bukan karena, tapi susunan dalam hubungan Oh. tulang manusia itu. Iya. Salah satu nanti kita bekerja sama dengan ITB dan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kita di ITB dengan pusat nanoscience dan nanoteknik. Kita di bawah binaan langsung Bapak Profesor Nano Silika Indonesia, Pak Profesor Bambang Ginenda. Kebetulan salah satu tim kita juga sekarang menjabat kementerian, menjabat menteri ya. Nah, di situ memang nano silika ini belum ada di Indonesia yang juga industri. Dan salah satu fungsinya nano silika itu untuk industri transisi energi secara umum. Terus dia untuk di Amerika sekarang ini, Korea ini kan untuk teknologi semua Pak. Untuk yang di Taiwan itu nano silika untuk teknologi. Tapi untuk yang di Amerika itu salah satunya untuk menggantikan tulang pengganti. Oh ya bahan. Iya. Kalau petani itu kan untuk sudah kita agak keras sekali, dia lebih bisa menyesuaikan dia lebih lembut dan penderitanya pun tidak terganggu dengan efek itu nanti.
Jadi manfaatnya luar biasa ya. Ya. Ternyata kalau orang awam lihat itu tanah itu aja. Iya, betul. Nggak ngerti itu deh. Tanah di tanggul jagung kacang. Ternyata sama Pak Misbah itu bisa boleh ini. Dan untuk zaman segini tuh berapa dampak itu yang dicuci ketemu sambil? Oh, sekitar 6% Pak. Anda bisa didapatkan 6%. Ya dari tanah yang tinggal itu ya, dari bahan tambang bukan tanah rencana sudah tambangnya ya, itu dicuci ketemu hanya Iya, setelah maksimal lah. ketemu maksimal 6%. Ya makanya prosesnya itu yang mahal ya, prosesnya mahal ya. Tapi selama ini juga yang menarik Pak, Bapak-bapak yang riset di akademisi itu kan selama ini tidak ada silika langsung, tapi selama ini risetnya hanya di ekstraksi sekam padi. Jadi artinya untuk kuantitasnya tidak mungkin ini kayak industri. Dan begitu kita diminta itu untuk melanjutkan riset ini sampai ke itu prioritasnya juga dan berhasil, ya artinya masa depan cerah karena potensi ketersediaan nanosilika sangat memungkinkan di Alhamdulillah, jadi industri masa depan Indonesia cerah lah kalau mau melirik fajar putih. Jadi ya, fajar putih. Namanya saja fajar itu adalah pagi yang cerah putih bisa. Kenapa? Dia sudah cerah dan suci dalam bekerja. Itu cerah wajahnya, berseri-seri, itu rezeki datang sendiri. Nek mau cemberut, tai gitu, wajah ini orang cemberut kan? Belajar lah dari wajah putih. Iya, makanya berseri-seri ya. Luar biasa loh, kan tak pikir tadi tuh, apa itu garam apa? Ternyata nanosilika. Saya baru dengar ya nanosilika. Itu SMA saya kok. Sekarang di beberapa universitas dia mata studi tertinggi Pak. Mata pelajaran khusus ya. Nanosilika. Ya mudah-mudahan risetnya bisa kerjasama dengan Pak Lakon dan teman-teman Siap. Nah, siapa tahu nanti terus bisa menemukan nanosilika di bawah kantor saya. Saya nano kan dulu. Asal hasilnya lebih banyak kan ya. Iya, tapi itu pakai drone itu ya. Wah itu banyak nanosilika yang harus bagian ya. Aku tak pindah. Orang itu mikir kan gampang-gampang gitu loh. Apa hasilnya lebih banyak mana? Aku nek geser mereka kan iso nanosilika oleh cak ton ya wis iso bangun sekolah itu aja. Iya, sekolah. Iya, begitu ya. Tapi aku belum lihat sih. Dan aku pensiun. Ya, makanya mungkin ada tambahan kan? Mungkin Ya, pokoknya intinya SMK Negeri Jatiroto Geologi Pertambangan Bapak sudah bisa siap untuk ke dunia industri Ya, gitu untuk eksplorasinya. Intinya kualitas anak-anak, kualitas sarana prasarana sudah mendukung ya. Untuk mendukung Fajar Putih mencapai tujuannya memanfaatkan tanah kritis ya. Mineral kritis untuk mengembangkan industri di Indonesia. Saya berjuang dan Pak Misbah nanti ikut bagian dari yang memajukan Indonesia ya. Jangan lupa maju saya jadi ya. Tapi mau cerita apa atau mau minta apa sama saya kamu? Berapa ini? Saya itu walaupun tidak punya apa-apa itu sering kasih anak-anak hadapan. Minimal kalau kita saya, oh ya besok ya kalau sudah punya semua. Ya. Ini aja Pak. Apa pesan apa pesan Ada kelas. apa pesan? Gini, kawan kita kan untuk ke dunia
industri itu enggak ya gimana ya Pak, kayak nggak mengandalkan ini Pak, apa kepintaran kita. Nggak hanya pintar saja ya, masih kurang Soft skill ya. Ngerti soft skill. Itu soft skill. Ya, sip. Contohnya apa? Yang itu kan soft skillnya. Bergaul. Apa itu bergaul? Karena apa? Suatu pekerjaan kalau nggak diselesaikan bersama itu. Iya, komunikasinya. Komunikasi. Terus apa lagi? Disiplin. Harus. Disiplin ya. Kalau kita nggak disiplin itu kurang aja. Jadi nano silikanya. Lalu dibilang jutaan ya Pak. Iya. Berarti soft skill itu penting untuk menunjang keberhasilannya. Nah, aku kok senang lihat Papis gaya bicaranya supaya Papis baik. Oh manis ya, manis. Ya wes, tak juga Papis berusaha ya. Biasanya juga aku mandi, ngawal berdoa. Bisa tak dengan dari pengusaha sukses nanti punya perusahaan namanya jangan kayak ini Pak Misbah, kamu jangan pakai pacar ya, ya pakai apa begitu pacar itu biasanya orang-orang itu betul-betul isu-isu itu Bentar. sering ini kenapa perusahaan panas sih sering ini orang kayak panas hati ya ijek panas hati banyak sering kenapa panas sering sih nyoba panas hati di pembudi karena jangan suka panas hati gitu ya Pak juga ya Pak Ini Pak, saya menambahkan bahwa di dalam SPU, sistem periode kursor ini kalau di kimia benar Pak. nah ini saya belajar di SMA Ya, di kimia dasar Pak. Ini kan ada namanya logam tanah jarak. Itu bahasa Inggrisnya rare elemen ini Pak. ya Dia di mana? Dia kategori ini Pak. 58, 9 kayak ini Pak. iya Ini ada logam tanah jarak yang dimasuk Pak Prabowo. Iya. Ya, 21, 39, 57. Oh, itu ya. Dimasuk Pak Prabowo ini iya sangat berguna sekali Pak di bidang pertahanan juga. iya teknologi apa lagi Jadi yang teknologi sekarang HP ini efektif. sip alhamdulillah satu anulah anak-anak bisa belajar banyak dari Fajar Putih sehingga masa depan cerah ya. Sip, amin. Pak Misbah ada yang mau disampaikan? Ya, Bapak, saya sangat berterima kasih atas kerjasama yang baik antara Fajar Putih dan Sangga Jatirogo. Saya memberikan apresiasi tertinggi karena selama ini kita untuk pengurusan keberlangsungan unit usaha kita atas regulasi kita selalu menggunakan pihak luar. Alhamdulillah sekarang SMK Jatirogo memenuhi fasilitas atau yang dibutuhkan untuk bisa menopang pelaku-pelaku usaha dalam rangka melakukan perizinan dan penelitian. Dan ini yang sangat bagus dilakukan SMK. Saya yakin dari kebutuhan para pelaku usaha itu memang kalau bisa pelaku usaha yang ada di depan mudah-mudahan bisa dihandle oleh SMK Jatirogo. Siap. Siap Bapak. Siap. Saat ini juga kita sudah mulai dengan ada tim kita namanya Mas Rizky. Kita coba koneksi ke semua rekanan kita agar dalam rangka dia kebutuhan dokumen atas penunjang perizinan dia harus menggunakan SMK. Siap. Apa ya? Salah satunya di pelaku mineral nasional itu ada kebiasaan per 6 bulan dia harus memiliki kompetensi kalian di saya titip nanti dipromosikan dan kita siap untuk kerjasama. saat ini sudah Pak dengan ya. Lamongan ini. Nah, sudah ya. Alhamdulillah. Lamongan. Ya. Alhamdulillah. Yang penting Pak Lakon enggak apa lali mulang. Berat itu kalau nanti kalau kerjasamanya semakin banyak tentu anak didiknya yang harus diajari menggunakan alat untuk melakukan ini sehingga anak didiknya yang harus semakin pintar semakin banyak praktekkan diri ya. Kalau gurunya kan pintar kabeh bisa. Nah anak didiknya ini biasanya terus lalen kakek ditambah kali bulan
Nafis Pak. Nafis ya. Ya, habis cukup ya. Nah, terima kasih. Ini podcast yang luar biasa, banyak sekali ilmu baru yang kita peroleh, banyak sekali motivasi yang bisa kita manfaatkan untuk terus mengupgrade diri kita agar jadi berhasil. Kata kuncinya tadi, kalau ingin berusaha itu harus berani menanggung risiko. Kalau ingin jadi pengusaha nggak mau risiko, tidak bisa, gitu ya. Dan yang kedua, jangan suka dulu, kerja saja yang benar, kerja saja yang keras, nggak bisa ya, kerja yang cerdas, kerja yang ikhlas, kesuksesan mesti ikut, kan gitu ya. Terima kasih Pak Lakon, Pak Misbah, Nafis yang telah mau menyempatkan diri di Jago TV untuk kita saling berbagi apa yang kita punya, gitu ya. Sebelum saya tutup, perlu dikasih apa lagi? Pantun. Nanti harus apa? Jaga. Saya ngambil kata-katanya Pak Misbah tadi. Jangan banyak ngeluh. Pantunnya begini. Teman saya namanya Galuh. Cakep. Bajunya rapi, tak pernah lusuh. Yuk, jangan mudah mengeluh. Nanti rezekinya jadi